Halo dulur, selamat siang semuanya. Pada kali ini saya akan vlog-vlog santai lah ya. Untuk berada di farm saya. Adapun kegiatan hari ini banyak sekali ya, kayak seperti makanin ikan, terus kayak masukkan air untuk di tandon dan lain-lain lah. Kita akan langsung cekidot aja ya, soalnya daripada nanti kelamaan. Oke, yang pertama kita akan pakai sepatu safety dulu ya, seperti ini. Itu gunanya agar kita terhindar lah dari bahaya-bahaya yang ada di farm kita ya. Oke, sudah kita pakai ini ya guys ya. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya kita mungkin biar mempercepat airnya agar bisa tersalur ke ini timba penampungan air, kita akan duluan ya untuk menyiapkan airnya. Oke, mungkin saya taruh dulu kameranya biar terlihat jelas. Sini aja. Oke, sebentar. Ini kita sudah mendapatkan pipanya. Tunggu saya masukin ke tempat untuk menghubungkan air dari tandon ke timba ya. Oke, selang sudah terhubung ke keran, kita masukin kerannya ke dalam bak penampung dulu ya. Bisa lihat ini. Kita masukkan ke tempat yang kosong ya, seperti contohnya ini. Kita buka terlebih dahulu ya guys. Bentar, kita terkendala. Oh, ternyata ini masih nepuk. Oke, mungkin untuk mengganjal daripada selang ini kita tutup dengan menggunakan timba agar tidak kemana-mana ya selang tersebut ini. Kita taruh dulu kanebonya. Oke, kita lanjut untuk membuka keran tersebut agar airnya bisa mengalir ke timba penampungan kita. Oke, kita lanjut. Kita cek apakah airnya sudah keluar atau tidak ya. Itu bisa dilihat mungkin ya, airnya sudah keluar. Oke, kita tunggu sampai penuh aja. Sebelum kita nunggu sampai penuh, mungkin kita bisa kita memberi makan hewan-hewan di farm kita. Menggunakan cacing sutra ya, karena untuk hari ini pada hari Sabtu ini pagi hari itu setiap seminggu sekali ya kita memberikan pakan cacing sutra kepada hewan-hewan yang ada di farm hewanku farm ya. Untuk hewan-hewan yang ada di hewanku farm mungkin bisa dilihat sendiri, kita ada produk andalan yaitu lobster air tawar.
Ini yang kayak pipa-pipa itu ini merupakan shelter dari lobster ya. Kita cek, oke, tidak ada yang mengganjal di sini. Setiap hari kalau kita berbudidaya lobster air tawar itu kita harus cek keberadaan lobster, apakah baik-baik saja, apakah ada kendala. Jika ada kendala mungkin kita bisa aturkan tempat yang terbaik untuk lobster kita ya. Oke, kita cek kayak ini. Oke, lobster keadaan sehat semua, tidak ada problem. Oke, kita lihat lobster aman. Oh, gesit semua. Itu merupakan pertanda sehat ya kalau lobster gesit ya. Oke, kita cek untuk kolam yang kedua. Tidak ada pertanda negatif ya di sini ya. Mungkin kalian juga bisa lihat penampakannya meskipun agak buram ya. Yang penting terlihat saja. Oke, tidak ada kematian. Aman ya, bebek. Just info aja, yang kolam pertama ini merupakan kolam indukan kita. Yang kedua dan ketiga ini merupakan kolam bebek. Bisa dibilang ini indukan itu mulai dari size 3 in sampai seterusnya ya, ada di sini. Dan ini merupakan kolam yang kita setup ulang karena sudah panen, sudah memasuki pasca panen ya. Ini kita sudah melakukan pembersihan. Ini juga, kalau ini merupakan murni kolam indukan dari kita ya. Ini kolam indukan juga. Oke, kita langsung masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pemberian pakan berupa cacing sutra kepada kita. Di sini juga memberikan cacing sutra itu kepada yang bibit-bibit saja karena untuk menekan kos harga ya. Kalau kita diberikan kepada kayak indukan gitu, dia makannya akan lebih rakus dan juga akan berefek ke depannya, karena biasanya kalau indukan dikasih cacing sutra itu dia itu insting alaminya untuk bertengkar kepada temannya itu akan lebih tinggi karena akan hidup ya. Oke, kita langsung lanjut ke pemberian cacing sutra. Jadi untuk cara pemberian cacing sutra sendiri di Kewan Farm itu mungkin ini kan ada stok cacing sutra ya. Nah, ini juga ada pipet, jadi kita menggunakan pipet. Hal yang pertama itu kita kan ini kan cacing sutra kan teksturnya padat ya. Nah, padat itu kita kopiok dulu. Kopiok kan dia akan menjadi cair, akan lebih sedikit cair lah. Putar. Nah, ini akan sedikit cair ya. Lalu kita sedot pakai pipet. Nah, tujuannya itu agar terurai dan tidak memadat di kolam ya kalau kita cairkan gini. Karena kalau kita nggak cairkan dia akan memadat dan itu dia akan memiliki kayak daya tahan sendiri untuk cacing sutranya agar tidak dimakan mangsanya gitu. Jadi akan lebih sulit dimakan oleh ikan-ikan kesayangan kita ya. Oke, kalau sudah kita sedot di pipet, kita kasihkan ke buraya-buraya dari ikan-ikan kita. Contohnya seperti ini. Ini merupakan buraya lobster air tawar. Mungkin ukuran 0 sampai setengah in ada di sini ya. Ini juga ditemani oleh ikan-ikan gupi kita. Kita kasih ya. Dia akan tidak memadat kalau dipipet. Kita
apa itu, kita ratakan saja. Jadi kita aduk lagi ya. Soalnya cacing sutra ini gampang memadat ya. Itu karena cacing sutra memiliki ciri khusus. Dia berupa memadatkan diri untuk mengelabui mangsanya ya. Untuk pertahanan diri lah bisa dibilang. Jadi kita kasihkan saja ya ini. Oke, kita aduk lagi, kita kasihkan lagi. Di sini juga kita kudu harus hati-hati ya, karena cacing sutra ini jika diberikan terlalu banyak kepada buraya kita dan itu tidak habis, dia akan malah berefek sebaliknya. Jadi seperti kayak membunuh gitu, membunuh burayanya karena akan mengakibatkan kotor pada air tersebut. Oke, bisa dilihat ya, ini lobsternya lagi makan, mungkin bisa dilihat ya. Kelihatan. Oke, sekilas saja ya. Kita akan lanjut sampai semuanya terbagi rata ya. Mulai dari lobster, terus habis itu ikan gupi. Oke, dilihat aja ya, untuk kecepatan waktu kita. Info juga ya bagi teman-teman mungkin yang nggak punya pipet atau belum beli pipet, bisa menggunakan sendok ya. Nah, sendok itu ya sama, nanti disendokin dikit-dikit gitu, nanti dicebar. Oke, kita lanjut ya ke sini, di kolam ini, kolam buraya lobster. Info juga ini air sudah ini ya. Ikan lagi. Kita lanjut ke kolam yang sini sudah, tinggal yang bawah ya. Kita lanjutkan untuk yang buraya semua kita sudah kasih pakan. Kita mungkin lanjutkan ke ikan-ikan kesayangan kita, ikan gupi. Nah, seperti ini ya contoh ikan-ikan gupi moli ya. Kita bukain dulu. Oke, kita menggunakan kamera belakang kita dulu, bentar. Nah, bisa kita lihat di sini ini ada beberapa ikan dari ikan gupi. Kita juga ternak dong ikan gupi. Ini merupakan ikan moli. Punyaku, punyaku. Diri ikannya cantik bukan? Maling pangsit. Ikan moli ini merupakan jenis ikan moli platinum ya. Dia memiliki ciri khusus yaitu berwarna putih mengkilat dan memiliki kayak cawang gitu di ekornya. Ikan memiliki tanda-tanda baik di air itu ketika dia sudah baik di air, kita meskipun dipegangin apapun gitu dia tetap nyaman berada di medianya. Kayak contohnya ini tadi, meskipun dia
udah saya pegang gitu. Tapi dia masih tetap kayak ngejarin induk betinanya, atau istilahnya kawin lah. Itu berarti dia sudah tenang di airnya, tidak ada masalah. Dia langsung ngejarin lagi. Oke, ini kita banyak lah dari sini ikan-ikan buraya-buraya. Ini juga ada ikan emas ya, gupi emas. Bentar. Ini merupakan buraya ikan gupi emas. Kabur. Nggak bisa. Oke, gitu aja. Kita lanjut untuk makanin lagi ya. Ini kita setup kamera agar lebih baik dulu. Oke. Kalian kalau mau lihat ya bisa lihat ya, dimakan ikan moli jos dan gupi juga. Kan ikan moli. Ini bukan yang tadi kilo. Oke, gitu saja sih dari vlog kali ini. Oh ya, mungkin kita juga ada PR ini ya, untuk mengelim. Jadi shelter ini kita agar tidak ya satu-satu gini ya, kita ada project untuk mengelimnya seperti kayak yang ada di sini tadi, agar rapat gini. Ini ada 5 slot ya. Nah, jadi dia nggak akan satu-satu dan nggak akan mencar. Hal tersebut berfungsi untuk agar kita memudahkan saja sih sebenarnya, agar tidak kemana-mana. Karena lobster itu biasanya barbar ya, dia suka kayak nendangin shelter gitu. Makanya kita akalin agar shelter tersebut itu tidak bubar-bubar gitu, kita lem lah. Kayak gini aja contohnya. Kita siapin amplas dulu. Nah, kita siapin amplas agar bisa mengamplas dan lebih rekat lah untuk ininya, untuk pipanya. Oke, cekidot ya, bentar. Bisa terlihat. Nah, ini kayak gini. Kita amplas sisi kanan kirinya. Ini
Sesudah diramplas kita melakukan proses pengeleman. Adapun pola pengeleman itu ada di sini ya. Yang pertama ini satu tengah, habis itu pinggir, tengah lagi, terus semuanya. Nah ini kita tunggu sampai kering, kita tambahin lagi. Agak banyakan ya karena kita banyak tapi berkualitas agar tidak putus-putus ya waktu masuk ke dalam kolam itu. Ini juga kita lem lagi. Mungkin ada yang mau kolom komentar bagaimana, mungkin ada pertanyaan gitu, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, dari Kewanku Farm pamit undur diri dulu. Bye bye. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam Kewanku Farm.